Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Azam, jurusan Tadris Bahasa Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekarang saya berada di sebuah masjid ajaib, julukannya Masjid Ajaib atau biasa disebut dengan Masjid Jin Tiban, yang berada di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Nah, di sini saya baru masuk saja sudah disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah. Di sana ada kubah atau gapura yang menyambut tamu-tamu atau wisatawan yang hadir atau ingin mengunjungi masjid ini. Jadi bagaimana kelanjutan untuk masjid ajaib ini? Mari kita sambut. Awalnya di sini bukanlah masjid yang tiba-tiba sudah berdiri semegah ini, tapi awalnya ini adalah sebuah pondok pesantren yang bermula dari sebuah gubuk kecil yang dibangun oleh yai yang mendirikannya. Dan pondok pesantren ini bernama Biharu Bahri Asali Fadlo Ilir Rohmah. Sangat panjang namanya, sampai saya juga kesulitan untuk mengingatnya. Alamat lengkapnya berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Gang Anggur, RT 27 RW 06, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pondok Pesantren Salafiyah. Di sini saya masih berada di lantai paling dasar, masih di area halaman luar, masih di daerah parkiran. Tapi sudah disuguhi banyak kaligrafi yang sudah terukir indah di semua bangunan yang berada. Di sini saya berada di mungkin ini sebuah pendopo ya, saya juga kurang tahu, tapi saya ingin menunjukkan betapa megahnya dan betapa indahnya bangunan yang berada di sini. Mari kita masuk ke dalam untuk berjalan-jalan dan melihat suasana lingkungan yang ada di masjid ini. Ini adalah ruangan awal yang kita masuki dari 10 lantai yang ada di sini. 10, bayangkan betapa besarnya kan. Nah, ruangan pertama yang kita masuki adalah akuarium raksasa di sini. Di sini banyak ikan-ikan yang besar-besar, ukurannya tidak wajar ya. Di dalam sebuah masjid ada akuarium juga, dan bahkan nanti kita juga akan menemui kebun binatang di dalamnya. Tapi ternyata tidak satu dengan masjidnya. Jadi ada banyak ruangan yang terdapat di dalam masjid bangunan ini yang sangat menawan, sangat indah. Kita kunjungi satu persatu. Di sini sekarang saya akan membahas sejarah berdirinya masjid ini yang bermula pada tahun 1963 yang didirikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru MS Al-Mahbub Rahmat Nah, awalnya pondok ini didirikan dengan sangat sederhana pada tahun 1978 yang berupa cuma gebu-gebu biasa seperti rumah-rumah pondok-pondok kecil, dan tutupnya berawal dari gedek, atapnya yang dari daduk, dan tiang-tiangnya pun masih dari bambu. Nah, untuk resminya pada tahun 1988 pondok ini berdiri, pondok
pesantren, bangunan yang masih semi permanen, masih belum permanen. Jadi masih peletakan batu pertama yang belum sampai sekarang sampai lantai 10. Dan pada tahun 1998 bangunan itu terus berkembang hingga saat ini yang menjadi sampai ini 10 lantai dengan berdirinya berbagai macam ruangan dan manfaat bagi orang-orang yang mengunjungi tempat ini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa masih belum utuh 100% bangunan ini berdiri. Jadi masih terdapat bata-bata yang belum dikuliti, masih terlihat semen-semen dan cor-coran yang menandakan bahwa bangunan ini terus berdiri dari masa ke masa. Namun sayangnya untuk Yai Romo sendiri sudah meninggal pada waktunya. Nah, kita di sini sudah berada di lantai yang termasuk lantai ujung-ujung ya, sudah memasuki lantai 8 sampai 10. Kita sudah melihat kubah yang paling ujung berada di sana. Itu kubah terbesar yang ada di sini. Dan ini lantainya pun juga masih belum 100% terbangun dengan rapi, masih dalam bentuk cor-coran. Nah, sekarang kita berada di pusat oleh-oleh atau kios-kios. Nah, di sini kios-kiosnya kebetulan tutup semua ya, dikarenakan masih pada masa pandemi. Di sini kios ini berfungsi sebagai untuk santri-santri yang memiliki karya-karya yang mereka jual di sini, berupa kitab, souvenir atau hal-hal kecil. Bahkan oleh-oleh seperti mukena kudung itu juga dijual di sini. Jadi untuk wisatawan berkunjung ke sini juga jangan khawatir terkait oleh-olehnya. Kembali membahas tentang sejarah tadi, yaitu Yai Romo merupakan orang asal Sidoarjo yang beliau itu mencari tempat yang strategis di mana beliau dapat mendirikan sebuah pondok pesantren ideal, dan ditemukanlah Desa Sananrejo ini dan mendirikan pondok tepatnya di Desa Sananrejo Gang Anggur ini, dan berdirilah kubah yang sangat besar ini. Nah, untuk dampak dari pembangunan atau berdirinya masjid dan pesantren ini terhadap perkembangan peradaban Islam tentunya sangat pesat, ditunjukkan dengan banyaknya santri ratusan hingga ribuan yang menuntut ilmu di sini untuk belajar tentang Islam dan mengabdi mereka di sini. Untuk masyarakat sekitar, ini merupakan sebuah solusi untuk ekonomi mereka. Kenapa? Karena di sekitar wilayah masjid ini yang tentunya sebuah menjadi tempat wisata pula, banyak warga-warga atau masyarakat yang mendirikan kios-kios kecil dan menjadi sumber mata pencaharian mereka, yaitu menjaga toko atau misalkan yang lain berdagang dan lain sebagainya. Nah, sekian penjelasan terkait Masjid Ajaib ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Abdullah Azam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.